Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 22 November 2025 dengan judul Jangan Biarkan Itu Menyelinap Pada Anda. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga, terus memuji mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang patut disembah siang dan malam, Allah yang selalu memberikan sumber kehidupan, berkat secara jasmani maupun juga rohani. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua hingga ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Mari kita ikuti penjelasannya. Osteoporosis membunuh ibu saya. Butuh beberapa saat bagi saya untuk mencapai kesimpulan ini. Tetapi sekarang saya hampir yakin. Pukulan terakhir pada tubuhnya terjadi akibat tabrakan langsung yang mengerikan. Tetapi saya bertanya-tanya, apakah lukanya sudah begitu banyak dan akhirnya berakibat fatal? Jika bukan karena osteoporosis, ibu baru berusia 78 tahun ketika dia meninggal. Dia dalam kondisi kesehatan yang sempurna namun memiliki osteoporosis. Kecelakaan itu merobek kaki saya dari tulang kaki, tetapi sabuk pengaman menyelamatkan saya dari menghantam kemudi. Namun, sabuk pengaman tidak menyelamatkan ibu saya. Sebaliknya, hal itu mungkin telah membunuhnya dengan menghancurkan begitu banyak tulangnya dan menyebabkan begitu banyak luka dalam. Saya yakin beberapa tulang rusuk saya retak dalam kecelakaan yang sama. Tulang rusuk ibu saya hancur, menyebabkan gangguan pernapasan, luka dalam, dan spastik kimia. Ibu selalu sehat, tetapi osteoporosis menyerangnya. Kami mulai memperhatikan ketika dia berusia sekitar 65 tahun. Punggungnya lebih bungkuk, dan dia mengeluh meskipun matanya masih biru. Tingginya sudah bukan 5,2 kaki. Dia memulai pengobatan untuk mencegah pengeroposan tulang lebih lanjut. Dia berjalan di treadmill setiap hari selama 30 menit karena aktivitas fisik dan menahan beban menguatkan tulang. Dia mendapat setidaknya 15 menit sinar matahari setiap hari untuk vitamin D, untuk membangun tulang yang kuat. Dia pun setia memakan semua produk susu yang diresepkan dokternya agar tubuhnya mendapatkan jumlah kalsium yang dibutuhkan. Dia tidak menyangka bahwa terlalu banyak protein sebenarnya bisa menyebabkan hilangnya kalsium, bukan menambah. Akan lebih baik jika dia mendapat kalsium dari sayuran berdaun hijau. Osteoporosis memengaruhi 25 juta orang. Sebagian besar adalah wanita di Amerika Serikat. Namun sebagian besar dokter tidak melakukan screening terhadap penyakit ini. Kehilangan kalsium di tulang dimulai pada sekitar usia 30 tahun. Namun semakin cepat terjadi setelah menopause, ketika tubuh berhenti memproduksi estrogen. Itulah sebabnya banyak dokter merekomendasikan terapi tenaga pengganti. Hal yang menakutkan adalah ketika osteoporosis menyelinap pada Anda.
tetapi bisa membantu membangun kembali tulang yang tersisa, tetapi pola menyerupai sarang lebah yang rumit yang membuat tulang menjadi ringan dan kuat tidak akan pernah bisa dipulihkan. Saya berharap ibu saya mengetahui semua ini bertahun-tahun sebelumnya. Jangan biarkan osteoporosis atau kedatangan Kristus kedua kali menghampiri Anda seperti pencuri di malam hari. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.